perkenalkan, nama saya Natasha sebagai HRD. Saya di Adiansyah sebagai pelamar. Jadi di sini kita akan membuat video simulasi wawancara pada perusahaan Mata Tilari. Selamat menyaksikan. Oke, boleh silakan duduk. Selamat sore. Sore. Terima kasih atas kesempatannya untuk wawancara kali ini. Oke, sebelum kita mulai, boleh nggak kamu perkenalkan diri kamu dulu secara lengkap? Tentu perkenalkan, nama saya Lina Adiansyah. Saya lulusan S1 Akuntansi dari Universitas Pamulang. Saya memiliki minat di laporan keuangan dan pencatatan transaksi. Maka dari itu, saya melamar di sini sebagai posisi akuntansi. Oke, boleh saya lihat CV kamu? Oh, baik, Bu. Oke, kita mulai sesi interviewnya ya. Ini saya simpan dulu ya. Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Daniel. Tadi benar nggak ya Daniel namanya ya? Bu, benar. Boleh nggak sih kamu kasih tahu ke saya apa sih alasan kamu melamar di Masa? Karena saya melihat Marta Tilar ini adalah perusahaan yang lumayan besar ya, Bu. Dan juga sudah berjalan selama puluhan tahun. Yang pasti memiliki sistem manajemen yang udah lumayan bagus lah, udah profesional juga. Saya juga menginginkan pekerjaan yang yang baik, yang berkembang, dan standar kerjanya tuh juga baik juga buat saya. Selain itu, saya juga merasa perusahaan ini memiliki divisi yang baik dan juga kegiatan operasional yang sudah besar. Saya merasa posisi staf akuntansi ini dapat menambah pengalaman saya untuk depannya dan juga akan bermanfaat bagi jenjang karir saya. Jadi bisa dibilang kamu melihat peluang besar ya di perusahaan. Dia benar buat saya di sini berkembang dan juga ingin berkontribusi untuk perusahaan ini ke depannya. Baik, bisa kamu ceritain nggak pengalaman atau hal yang kamu di bidang akuntansi? Baik Bu, selama kuliah itu saya tuh pernah mengikuti magang dan juga mengikuti seminar yang berkaitan dengan bagian keuangan ya. Biasanya tuh tugas harian saya tuh kayak mengecek jurnal harian, terus mengecek sisi transaksi dan juga membantu rekonsiliasi bank. Nah, kalau misalkan untuk kemampuan kamu gimana? Ada nggak sih program akuntansi yang udah benar-benar kamu kuasai? Saya tuh biasanya menggunakan Excel ya. Saya mengerti fungsi dasarnya, pivot, dan lookup. Saya tuh juga pernah menggunakan software lain seperti Upwork. Tapi jika perusahaan ini menyarankan software lain, saya dapat belajar dengan cepat untuk memahami software tersebut. Oke, Daniel, selanjutnya pertanyaan teknis ya. Misalnya, kamu lagi ngelakuin rekonsiliasi bank, terus ditemukan ada selisih. Apa sih yang kamu lakuin? Saya mau tahu apa solusi kamu untuk perusahaan ini. Yang pertama-tama tuh saya akan memeriksa mutasi banknya, Bu. Lalu saya mencocokkan dengan buku kas internal saya. Lalu saya akan mencari apakah ada data yang belum terdata, salah tanggal, atau data entry. Jika masih belum ditemukan, saya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan data yang paling benar. Karena kecil apapun selisih harus ditelusuri untuk menjadi laporan yang akurat. Laporan keuangan kan biasanya punya deadline ya, terutama di akhir bulan. Bagaimana sih cara kamu mengatur waktu kamu agar pekerjaan kamu ini bisa selesai tepat waktu? Saya biasanya tuh membuat list pekerjaan ya, Bu. Namun jika akhir bulan, saya akan lebih berfokus pada transaksi yang harus dilakukan terlebih dahulu. Saya juga membiasakan diri saya untuk mengerjakan tugas tepat waktu agar tidak membebankan diri saya di akhir. Jika ada tugas mendadak, saya akan menyesuaikan dengan jadwal saya. Lalu saya berkomunikasi dengan tim saya agar hasilnya itu tetap rapi dan akurat. Oke, Daniel. Jadi saya tuh mau perusahaan ini tuh menjadi teamwork ya.
apalagi di divisi accounting. Kerjasama tim itu menurut saya sangat penting karena satu sama lain itu saling kaitan. Dari kamu sendiri nih, gimana sih cara kamu menghadapi kalau misalkan ada perbedaan dalam tim? Kebetulan ya Bu, saya selalu mendengarkan pendapat orang lain juga terlebih dahulu. Oke, Lalu saya itu menyampaikan pendapat saya sendiri. Namun jika di antara dua pendapat itu apa, masih ada perselisihan, perbedaan, saya akan mencari sebuah solusi. Karena bagi saya tuh tim itu tentang komunikasi dan saling mendukung. Oke Daniel, selanjutnya pertanyaannya nih kontroversial ya, masalah gaji. Berapa ekspektasi dari kamu kalau misalkan kamu join ke korporasi? Saya sebenarnya cukup fleksibel ya Bu. Dan saya bisa menyesuaikan dengan standar mata kuliahku. Karena fokus saya itu lagi mencari semua pengalaman dan ingin mengembangkan bidang apapun saya. Oke, Daniel, sebelum kita selesai, ada nggak sih pertanyaan dari kamu kayak Mungkin saya akan menanyakan bagaimana sih Bu di sini proses onboarding atau pelatihan bagi karyawan baru di bidang accounting? oke gini. Kita tuh biasanya ada materialisasi untuk karyawan baru. Kemudian setelah itu baru masuk ke divisi masing-masing untuk mendapatkan pelatihan dari para senior. Dan selain itu kita juga ada pelatihan internal. Jadi kamu tenang aja, kamu pasti bisa mengikuti alur kerja di sini. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Terima kasih banyak ya Daniel sudah menyempatkan waktu untuk episode di sini. Oke, untuk kabar selanjutnya nanti saya akan sampaikan ke email ya. Baik Bu, saya akan menunggu kabar baiknya. Terima kasih Daniel.